Boleh tuker mic. Nyampe. Baik. Mati. Jadwal sholat. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah mulia di sisi Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas bab 33 ya. Bab 33 tentang mulaqamah. Mulaqamah. Kalau mulaqamah itu awalnya membelai, sebetulnya membelai. Saya baca itunya ya. Membelai anak yatim. Membelai anak yatim. Mulaqamah. Sebetulnya kalau dilihat dari wazannya itu kan mulaqamah itu dari wazan fa'al. Fa'al itu artinya saling. Fa'ala, fa'ilu, mufa'alah itu artinya saling. Seperti qatala, saling membunuh, berperang artinya kan begitu. Mulaqamah itu artinya saling membelai, saling menyayangi. Pertama terhadap siapa itu? Al-yatim, terhadap yatim. Yang kedua wal banat, anak perempuan. Jadi anak perempuan, kemudian wasaili dha'fa dan seluruh mereka-mereka yang lemah, termasuk orang-orang tua mungkin ya gitu. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Masakin, orang-orang miskin. Wal munkasirin, dan orang-orang yang ini, orang-orang yang ini apa namanya,
patah hati. Terjemahnya nggak ada kan? Wal munkasirin, dan orang-orang yang patah hati. Wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka, saling belai, saling menyayangi, berbuat baik kepada mereka. Wasyafaqah alaihim, dan menyayangi mereka. Wat tawadu' ma'ahum, dan rendah hati terhadap mereka, bersama mereka. Wa khifdul janah lahum, dan merendahkan diri kepada mereka. Khifdul janah itu artinya ketika kita tinggi, kita merendahkan sayap kita. Awalnya kan khifdul janah itu merendahkan sayap. Jadi meskipun kita tinggi, kita rendahkan diri kita terhadap mereka ini. Itu sebetulnya ini menarik ya, pembahasan yatim. Cuma di sini Bapak Ibu jamaah ya, kita harus tahu juga ya, apa itu yatim. Sopo itu yatim? Siapakah yatim itu? Ya. Karena kita kadang-kadang agak ini juga ya, main yatim-yatim aja, padahal bukan yatim. Gitu ya. Orang yang masih tidak punya bapak yatim. Al yatim lughatan huwa man mata abuhu qabla sinil bulugh. Yatim adalah orang yang wafat bapaknya sebelum dia balik. Amma syar'an fa yu'addul yatim man faqida abah qabla al-bulugh wa la tatawaffar fi syurutul yad ba'da bulughil hulm. Wa yuqalu fil lughati allati. Jadi ada dua syarat disebut yatim. Yang pertama, bapaknya tidak ada. Gitu ya. Kalau ibunya tidak ada, menurut keterangan nggak masuk. Nggak masuk ke dalam yatim. Kalau ibu nggak ada, di kita namanya piatu. Piatu kalau di Arab namanya latim, kalau nggak salah latim, al-latim. Nggak, al-latim itu bahkan yatim ya. Kalau yatim itu adalah orang yang anak kecil yang bapaknya nggak ada, meninggal ya. Yang syarat kedua adalah sinul bulugh, usia balik. Usianya harus belum balik. Jadi kalau udah gede tinggal disebut yatim lagi. Sementara usia balik itu usia berapa? Kalau dipikir lama itu laki-laki 15-13 ya. Tapi zaman modern mungkin 10 tahun udah balik. 10 tahun bisa balik, apalagi kita zaman modern sekarang. Nah, laki-laki kan ciri-ciri balik itu sudah mimpi basah. Kalau perempuan misalnya sudah haid, sekarang mungkin di bawah 9 tahun kan udah haid. Itu udah bukan yatim lagi, begitu. Tapi masuk ke yang lain mungkin ya. Masuk ke al-banat ya. Wasairi dhafa wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wasyafaqah. Itu. Saya kira cukup menarik ya tentang yatim ini. Cuma dicek lagi gitu ya. Misalnya di PGP yatimnya berapa? Yatimnya ada berapa ini Pak Hari? Ada 10 yatim kita. Ada. Yang di bawah, yang nggak balik. Kayaknya yang kategorinya masuk di bawah 5. Iya, 5. Tapi kadang-kadang gini juga, kita itu selalu berkaitan dengan bantuan ya. Padahal di sini tuh mula tomah.
Mulatoma itu tadi membelai itu berarti bahkan mungkin lebih banyak psikis sebetulnya, bukan hanya fisik, psikis ya. Jangan hanya ngurusin fulus ya. Selalu kita itu uangnya berkaitan dengan ini santunan, tidak hanya itu. Ada non materi gitu ya, yang sebetulnya dibutuhkan oleh mereka itu. Ya mereka itu, tapi kalau lewat balik mungkin ya, kalau saya pahami, kalau udah balik masih dianggap yatim ya kurang bagus juga mungkin ya. Jadi karena saatnya dia harus sudah diberikan mukallaf kan, kalau udah balik itu mukallaf, ada tanggung jawab yang sama. Baik, tentu nanti pemahamannya beda. Misalnya Indonesia, kalau di Arab memang kan bapak itu betul-betul faktor. Kalau di Indonesia kadang-kadang kalau yang wafat bapaknya itu aman, ya kan? Seorang anak bapaknya meninggal biasanya lebih aman dibanding, ini baru biasanya tidak selamanya, dibanding ibunya. Misalnya ibunya nikah lagi, itu anaknya aman udah terurus. Tapi kalau bapaknya nikah lagi, suka lupa sama anaknya. Betul nggak Pak Hari gitu ya? Kalau bapak nikah lagi biasanya nggak diurus tuh anak. Banyak tuh yang begitu ya. Mungkin di sini enggak, di tempat lain banyak. Tapi kalau ibunya yang nikah lagi biasanya kasih syarat ke calon suaminya itu, saya bawa anak, siap enggak, misalnya begitu. Ya walaupun mungkin laki-laki ada juga, tapi rata-rata begitu ya. Jadi laki-laki itu faktor betul ya. Ya, ini ada ayatnya lumayan banyak ya. Ada beberapa ayat di sini. Pertama adalah waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid janahaka lil mu'minin, apa ini? Nah, awalnya kan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Di sini terjemah kemenangnya dan bersikap rendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Sebetulnya bukan rendah diri ya, rendah hati. Kalau rendah diri kan minder. Ya kadang-kadang terjemah begitu ya. Terjemah khianatul amanah. Kali-kali terjemah itu mengkhianati amanah. Yang kedua, waqala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keriduannya, dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena hanya mengharapkan perhiasan dunia. Jadi suka ada kan orang-orang yang kerjanya di masjid ya, kerjanya ibadah ya, kelihatan tidak punya prospek. Kita harus bersabar dan betul-betul tidak boleh menganggap remeh mereka. Di dalam hadis itu ada bahwa orang-orang inilah sebetulnya yang membuat kita ini eksis, karena ada doa-doa orang-orang soleh itu tadi ya. Kadang-kadang kita itu lebih menganggap hebat orang-orang yang punya jabatan, punya uang ya, punya apalagi yang rumahnya tingkat, yang mobilnya banyak, kadang-kadang begitu ya. Bahkan lebih ngerinya lagi kadang-kadang walau kana koruptoran, meskipun dia koruptor lebih dihormati.
Ayat yang ketiga adalah fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim janganlah taqhar. Taqhar itu bersewenang-wenang. Ini lebih ke sikap ya. Menurut saya lebih ke sikap dibanding apa? Materi, lebih ke sikap sebetulnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Karena yatim juga ada yang kaya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang meminta-minta jangan hardik, membentak. Kalau nggak punya ya mohon maaf. Tapi kalau sekarang nggak berani juga membentak ya. Nanti di videoin. Viral. Itu chat itu banyak tuh yang gitu ya. Baik, ayat selanjutnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang yang berdusta, mendustakan agama? Siapakah orang yang mendustakan agama, yang beragamanya itu dusta? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Sebetulnya lebih ke sikap, banyak lebih ke sikap ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Tapi saya punya ini ya, kritik kalau di Indonesia sekarang itu kebanyakan makan atau kurang makan. Saya pernah baca YouTube ini. Katanya tradisi Indonesia itu makan sebetulnya seminggu 3 kali. Benar nggak? Jadi makan sehari 3 kali katanya bukan tradisi kita ya. Kalau kita makannya sedikit, kayaknya lebih sehat ya. Betul nggak? Sehari 3 kali ya kita ya. Katanya tradisi Indonesia itu, Nusantara itu seminggu 3 kali. Maka kalau dengar cerita Rasulullah itu tidak makan kecuali lapar dan selalu mengganjal perutnya. Bayangan saya tidak puasanya Rasulullah itu lebih dari puasa. Kalau sehari doang dari pagi subuh sampai maghrib puasa, nggak usah diganjal perut itu. Iya, tidak perlu diganjal saya kira. Kita mah kebanyakan makan, gitu ya. Jadi kalau memberi makan, menurut saya itu memang kepada yang lapar. Maka dalam ayatnya kan ada it'amu fi yaumin dzi masghubah, memberi makan di hari kelaparan. Yatiman dza maqrabah, kepada yatim yang dekat. Au miskinan dza matrabah. Itu dalam surat la uqsimu bihadzal balad ya. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke. Itu ayatnya sudah kita baca semua. Jadi sebetulnya intinya kepada orang-orang yang beriman, yang lemah gitu ya. Sangat bagus kalau seandainya kita mampu lembut ya. Tuh, mampu berbuat baik, senyum, apalagi yang membantu materi segala macam sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuhnya uang, kasihnya uang, ya. Butuhnya uang, dikasihnya yang lainnya, salah kan? Tapi kalau uang lebih umum ya, banyak orang butuh semua ya. Kalau uang butuh semua. Kalau makanan kadang-kadang nggak butuh. Saya beberapa kali kalau Jumatan kan ada Jumat berkah. Kalau khotib dapatnya 2 Ustaz. Basic.
Sering saya taruh di motor di jok tuh. Kan motornya gede, joknya gede tuh. Baru inget besoknya. Udah bagus. Ya, kadang-kadang gitu ya. Oh, penting. Berarti harus dicek lagi. Mungkin khotib itu nggak perlu ya. Amplopnya dua. Mungkin diamplopin aja gitu ya. Dua amplop. Atau ditransfer aja gitu ya. Kalau jamaah mungkin kalau makanan yang bisa kayak ini kan tidak harus sekarang saya makan ya. Bisa atau nanti ya. Tapi kalau nasi cepet banget tuh. Jadi harus betul-betul dilihat butuh enggak gitu ya. Kalau orang kelaparan kita kasih makan, pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Tapi kalau orang kenyang kasih makan, ya aduh gimana tuh pahalanya? Bisa jadi kecil. Jadi sesuai konteks. Baik, hadis yang pertama adalah An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami katanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar dalam berenam ya. Sittata nafar berenam, kami berenam. Faqala al-musyrikun, kemudian orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrud haula, utrud, usirlah." Kata orang musyrikin, "Utrud haula." Ya Nabi, usir mereka itu. La yajtaribuna alaina. Mereka itu agar mereka itu tidak mengganggu. Usirlah mereka agar mereka tidak mengganggu alaina kepada kita. Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulun lastu usammiha. Nah, saya itu waktu itu bareng sama Ibnu Mas'ud yang 6 orang ini ya, ada dari orang Hudzail, ada orang Lumong mungkin gitu ya, orang Hudzail, ada Mas Bilal. Mas Bilal itu kalau di sini ini di sini muadzin, muadzin Bilal. Warajulani lastu usamiha, dan ada 2 laki-laki yang saya tidak sebut namanya. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu masya Allah ayyaqa'a fahaddasa nafsa. Ya. Kemudian beda di sini. Bahwa pemafi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan dasar Rasulullah. Kemudian turunlah ayat kira-kira begitu ya. Turunlah ayat ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Apa kata ayat ini? Wala tatrudil ladzina, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Tuhannya, yad'una, menyeru kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, di pagi hari dan sore hari, yuriduna wajhah, karena mereka mengharapkan wajah Allah, ridha Allah Subhanahu. Kira-kira begitulah ya. Jangan menganggap remeh, ngusir gitu ya. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya adalah yang pertama, ahlul kufri wal nifaq la yanzuruna ila nas illa bi kibr. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak melihat manusia kecuali dengan sombong. Yuhibbuna an yatamayyazu 'anil akharin bil karam, mereka ingin teristimewa, mereka ingin istimewa dalam ucapan,
dalam gaya, dalam duduk, dalam gerakan mereka, wah ini agak keren, kira-kira begitulah. Yang kedua, al-fuqara wal mustad'afun minas hum as-sabiqun al-awwalun wa hum atba'ul anbiya. Justru katanya orang-orang fakir, orang-orang lemah itu dulu itu adalah orang yang pertama masuk Islam. Yajibul bu'du an adza salihin wa ma yaghdhabu. Kita harus menjauhkan hal-hal yang menyakiti orang-orang soleh, gitu ya, dan membuat apa yang dibenci oleh orang-orang soleh. Al-Islam wal iman laysa harkan ala ahadin minal khuluq yatlubu ma yasha min ibadillah wa yadkhulu ma yasha. Islam dan iman itu bukanlah bukanlah hanya kepada satu orang, tapi bebas, siapa aja bisa, kira-kira gitu ya. Tidak harus kaya, tidak harus hebat ya. Al-Islam da'watul alamiyah la fadla li ahadin ala ahad illa bit taqwa. Islam adalah misi internasional yang tidak membedakan satu orang dengan yang lain kecuali takwa, yang tidak menganggap hebat satu orang dan lainnya itu kecuali dalam konteks takwa. Rasulullah SAW yaqa minhul ijtihad fa in akhta'a fa innahu yusahihu bil wahyi mubasharatan wa la yakiru ala khata'. Rasulullah itu kalau ada kesalahan Allah benarkan dalam wahyu. La mahabbata fi dinillah li ahlin faman akhta'a wa rada alaihi khata'uhu. Dalam agama ketika dia seorang muslim itu salah, maka dia akan mendapatkan balasan dari kesalahannya itu. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Famadam al-ghayah masyru'ah yang bagi an takuna wasilah masyru'ah. Tujuan itu tidak membenarkan cara. Kalau tujuannya bagus, caranya tidak bagus, maka tidak dibenarkan di dalam agama. Misalnya bersedekah tapi korupsi, ya, tidak dibenarkan ya. Kita ingin beramal tapi dari hasil korupsi dan sebagainya. Itu hadis pertama ya. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah Hubirah Aid bin Umar Al-Mazinni wa huwa min ahli bi'atir ridwan radhiyallahu anhu. Ana Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal bin Nafar wa qalu ma akhadha suyukullah min aduwillah ma akhadha. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ataquluna hadza li Syekh Quraisy wa sayyidihim fa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa birhu ya Abu Bakar la'allaka aghdabtahu fa in kunta aghdabtahu laqad aghdabta rabbaka fa atahu faqala ya ikhwata aghdabtukum qalu la yaghfirullahu laka ya akhi. Cukup panjang ini apa namanya, hadis yang kedua ya, dari Abu Hurairah. Saya cek lagi, betul ya Hurairah ya, bukan Hurairah ya. Dari Abu Hurairah, kalau di sini Hurairah, tapi Hurairah ya. Apa salah tulis? Terjemahnya kok Hurairah? Iya. Apa terjemahnya Hurairah? Ya, bahwasanya Abu Sufyan
datang kepada Salman, Suhaib, Bilal dan beberapa orang lainnya yang berada dalam suatu rombongan. Tiba-tiba mereka berkata, sebenarnya pedang Allah belum selesai mengambil musuh-musuh Allah dalam misinya. Ma akhadat sayyidullah min aduwillah ma akhadat. Apa Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ataquluna hadza li Syekh Quraisy wa sayyidihi. Mengapa kamu berkata demikian kepada tokoh-tokoh dan pemuka Quraisy? Kemudian datang kepada Nabi, lalu Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar la'allaka aghdabtahu. Wahai Abu Bakar, seandainya kamu memarahi mereka, berarti kamu memarahi Tuhan. La in kunta aghdabtahu laqad aghdabta rabbak. Fa atahu faqala ya ikhwata aghdabtukum. Apakah saya tadi memarahi kamu? Kalau la yaghfirullah laka ya. Jadi gak boleh marah-marah katanya. Kalau kepada tadi siapa? Kepada orang-orang Islam itu gak boleh marah-marah ya. Apa maksud daripada hadis ini? Hadis ini mengatakan istihbabu muharabati a'da'illah harban nafsiyatan bitadmiri ma'nawiyati. Ini disunahkan memerangi musuh Allah ya, dan dengan cara memerangi psikis. Jadi kalau perang itu tidak hanya berbentuk fisik tapi psikis. Termasuk komen-komen di media sosial psikis. Itu banyak buzzer-buzzer itu menyerang psikis. Jawazul iqrar ala man akhta fi haqqi ghairihi minal ibad. Jadi boleh kita melarang orang-orang yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Talabu mahabbatil mu'minin wa talatuf ma'ahum. Kita harus mencari kasih sayang orang-orang mukmin. Al-ikhwa fillah yahmiluna kalama ba'dihim ala ahsanil mahamil wa yatlubuna li ba'dihim al-ma'adir. Saudara karena Allah itu selalu berusaha yang terbaik, yang terbaik kepada saudara yang lain. Ada salihin muharabatullah kama fi haditsil wali, menyakiti orang-orang soleh itu sama dengan muharabatillah, sama dengan memerangi Allah. Sama dengan memerangi Allah. Khairus sahabat radhiyallahu anhum ala adami ighdhabillah wa sur'ati nadamihim wa ruju'ihim ilal haq wa adami tamadihim fil batil. Para sahabat ini memang orang-orang yang semangat ya, untuk bagaimana caranya hilang dari kebencian Allah. Jadi kalau Allah benci, dia pasti tinggalkan, kira-kira begitu. Hadis yang ketiga, An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakad. Wa asyara bis sababatil wusta wa farraja bainahuma, rawahu al-Bukhari. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Wa asyara bis sababatil wusta, dan Rasulullah yang mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Ini kayaknya ada yang salah ini hadisnya ya. Wa asyara bis sababati wal wusta, mungkin ada wa-nya situ ya. Wal wusta, makanya kita pindah ini kepotong nih. Wal wusta yang benar itu ya, bukan bis sababatil wusta. Kemudian Rasulullah menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang menanggung anak yatim. Menanggung anak yatim itu akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud hadis ini? At-targhib fi riayatil yatim. Ini menganjurkan untuk mengurus yatim. Wal qiyam ala amwalihi, dan mengurus harta anak yatim. Maksud harta anak yatim itu bukan harta sumbangan ya. Sebetulnya saya amati kalau di Quran itu bukan begitu maksudnya. Harta anak yatim itu adalah harta warisan orang tua anak yatim. Jangan dipakai. Kalau kita memahaminya sumbangan aja itu ya. Wa ana dzalika sababun fi dukhul jannah, itu adalah sebab masuk surga. Jadi kalau kita ngurus itu, bagusnya yang ngurus itu saudaranya ya. Makanya yatim dza maqrabah. Bukan lembaga sebetulnya, saudara sebetulnya. Dan kepada anak yatim dza maqrabah, yang dekat. Misalnya ponakan yatim nih, nah, diurus gitu. Wa ana dzalika sababun fi dukhulil jannah wa murafaqatin nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan bersamanya dengan para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang soleh nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tapi memang bukan hanya materi ya. Non-materi seperti Nabi kan yatim, Nabi yatim, tapi Nabi menjadi orang paling hebat di dunia. Tidak ada orang yang tidak yatim yang sehebat Rasulullah. Jadi kalau yatim itu diurus dengan bagus, keren sekali. Tapi memang dulu ada teman saya bilang, anak yatim itu seringnya nakal-nakal katanya. Nakal dalam konteks ini ya. Teori sekarang anak mereka malah bagus. Jadi kalau ada anak itu nakal, banyak tingkah, itu malah bagus, aktif. Baik Bapak Ibu semua, saya kira sebetulnya sudah syuruh ya. Tapi kalau ada pertanyaan atau masukan, saya kembalikan kepada Pak Ustadz Agus. Saya menyampaikan banyak sekali tadi disampaikan terkait dengan anak yatim, bagaimana kita berhubungan dengan sesama muslim, perilaku kita, bagaimana kita menjaga sikap kita dengan tujuan bahwa kita semakin mencintai. Ada hal menarik tadi yang membuat saya dengar bahwa anak yatim itu memang yang pernah saya baca juga, memang ada kriteria tertentu. Untuk Ustaz tadi menyampaikan bahwa balik di situ dengan ditandai masing-masing di perempuan atau pria itu di situ ada ketentuan di situ. Nah, ini saya pertanyaan dulu Ustaz dari terkait dengan yatim. Kalau di kita itu kan tadi disampaikan sama Ustaz dari itu di lingkungan itu ada sekitar 5. Tetapi kalau yang kita kumulasi sebenarnya yang masuk di lingkungan itu lebih dari itu, karena kriteria itu tidak dimunculkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau itu kita masuk kriteria dengan kriteria yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bagaimana perilaku kita terhadap anak-anak yang statusnya ditinggal oleh bapaknya yang yatim di situ sebagai tetangga di lingkungan kita. Terus yang kedua terkait tadi disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau makan itu tadi disampaikan itu kayaknya satu hari mungkin cuma beberapa, nggak cuma 3 kali gitu, karena dalam riwayat memang sampai perutnya diganjel itu kan yang tadi disampaikan Ustaz itu kan berarti kalau versi saya itu kayaknya parah banget gitu, kita kayaknya 2 hari kemakan gitu kan itu. Yang jadi pertanyaan bahwa di era sekarang ini itu banyak itu menyampaikan bahwa kamu itu sekarang
nggak usah makan ini nasi putih itu terlalu apa ya, berbahaya gitu, udah dikurangi aja, itu banyak itu lah. Sebenarnya yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi itu adalah bagian dari rezeki, Ustaz. Sebenarnya nasi itu kan sebenarnya pemberian Allah dengan rezeki itu. Tapi apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang di orang itu karena ada efek itu mungkin kita terlalu makannya terlalu banyak, itu akan menjadi efek. Tetapi yang kita ucapkan itu pada akhirnya seperti itu gitu. Apakah ada perkataan yang lain sehingga kita tidak pada akhirnya tidak menjadikan rezeki itu menjadi bahan yang disalahkan gitu. Mungkin itu dari saya, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan yang tadi disampaikan. Ustaz Hasan. Kalau tadi disebutkan bahwa kriteria yatim ya, bagaimana dengan kriteria menurut pandangan Islam itu yang disebut fuqara dan masakin itu sebenarnya seperti apa? Yatim. Fuqara dan masakin tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sementara cukup itu dulu, Ustaz. Saya cari dulu ya. Wal masakini. Ada bilang masakini apa masakini? Kina. Masakin fil Islam. Soalnya beda sama PBB. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak salah mendengar ini Ustaz Agus ya. Pertanyaannya keren. Di lingkungan lebih dari 5 anak yatim ya, sekitar ya mungkin ya, bagaimana perilaku kepada anak itu? Betul pertanyaan itu. Jadi yang jadi masuk kriteria di lingkungan itu kan karena udah balik sebenarnya kan. Oh iya. Jadi kalau yang sudah tidak masuk kriteria yang tadi disampaikan Ustaz itu, perlakuan kita itu karena ditinggalkan. Oh iya, ya paham. Kalau udah balik gimana? Udah lewat dari misalnya laki-laki 15 tahun udah pasti balik ya. Ada lewat gimana ya? Berarti masuk ke yang selanjutnya tadi di bab tadi kan. Ada yatim apalagi? Banat, anak perempuan itu memang harus lembut. Doa apa? Kalau dia lemah banget, nah itu masuk ke dalam itu. Jadi memang termasuk kepada ibu-ibu ya. Kita harus lembut. Kecuali ibu-ibu yang gak lembut. Banyak juga ibu-ibu yang ngalahin bapak-bapak ya. Banyak pimpinan sekarang ibu-ibu, rektor ibu-ibu. Itu nah ini ya. Tapi tetap memang ada sisi ibu-ibu itu sisi lembutnya. Jadi enak jadi ibu-ibu itu ini. Beda sama bapak-bapak ya. Perang aja ibu-ibu nggak boleh dilukai. Ibu-ibu perempuan, ya, anak-anak kecil itu nggak boleh. Jadi memang perilakunya harus tetap baik. Kalau dia butuh bantuan ya tetap harus gitu Pak Ustaz Agus ya. Bahkan kalau baca ayat tentang zakat pun nggak ada yatim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nggak ada yatim. Yatim itu tidak masuk kategori hak zakat. Kecuali masuk ke miskin gitu ya, fakir miskin.
Yang kedua, ganjal perut itu parah banget, sudah 2 hari gitu ya. Kalau menurut kita ya. Nah iya memang saya kira begitu. Nasi putih bahaya, apa ada perkataan lain? Iya memang menurut saya memang kita beragama pun harus melek ilmunya. Tapi teori itu kadang berubah-ubah. Misalnya nih, sebelumnya saya baca teori ini. Telur sehari berapa? Makan telur. Ya nggak boleh lebih dari 1. Siapa yang ngomong itu? Percaya aja. Ada lagi yang terbaru, katanya nggak apa-apa telur itu. Makanya karena saya baca itu, saya kadang makan telur 3. Nah. Saya lagi ngurangi nasi juga, agak mendingan kan? Ngurangi nasi, lalu saya tidak sarapan juga. Lagi coba, udah berapa bulan nih tidak sarapan. Jadi jam 10 baru makan tuh. Ternyata perut lebih plong. Lalu ada lagi gini, ini teori lagi kan? Berbukalah dengan yang manis. Kata dokter siapa itu? Itu salah. Berbukalah dengan yang seger-seger, bukan yang manis. Jadi teori itu memang kadang-kadang berubah-ubah. Menurut saya ya, kalau orang tua saya di kampung makan nasi terus enggak masalah. Karena tiap hari ini ke sawah. Saya aja ngos-ngosan Pak, cuma jalan doang ke sawah, enggak mikul apa-apa, ngos-ngosan. Tiap hari tuh, kadang tiap hari ini nengokin airnya apa gitu. Maka ibu saya alhamdulillah sehat. Ibu saya alhamdulillah sehat. Bapak kalau jalan sama saya kencengan bapak saya. Ya gitu ya. Nasi tapi gerakannya banyak gitu, enggak masalah. Perkataannya itu tadi saja. Ya memang kita kadang harus hati-hati ya. Hati-hati. Tapi kadang-kadang ya nggak sengaja kita ngomong yang mungkin nggak berkenan kadang-kadang ya. Kalau orang baik nggak ada masalah kan. Mau ngomong apa orang baik mah nggak ada masalah. Tapi kalau orang tersinggung kan baru itu. Maksudnya ada pertanyaan kedua, sadar? Ya. Jadi memang pilihan bahasa, kadang beda budaya juga pengaruh ya. Beda budaya dan situasi. Kalau lagi tanggal muda mungkin ngomong begitu aman-aman aja. Tanggal tua beda lagi. Emosinya lagi panas ya. Ini pertanyaan Ustaz Endar yang menarik. Apa itu miskin? Apa itu miskin? Saya baca nih ya, langsung nih. Al-miskin huwa al-fakir alladzi la yajid kamalal kafayah. Miskin adalah orang yang fakir yang tidak menemukan kebutuhannya sepenuhnya, bukan keinginannya. Jadi misalnya kita butuh makan berapa sehari? Sebetulnya butuhnya berapa sih? Katanya cuma 1 sehari. Jadi kalau cukup untuk beli makan sekali, sebetulnya udah nggak miskin, gitu ya. Kalau kriteria, makanya saya sekarang memang banyak nggak sih miskin sebetulnya? Kalau berdasarkan kriteria ini ya. Jadi dia tidak mampu mencapai sepenuhnya butuhnya. Taruhlah 2 kali lah. Kalau dia hanya bisa makan sekali, berarti miskin. Kalau fakir, asyaddu hajatin minhu. Kalau fakir lebih dari itu. Mungkin kalau miskin 75%, gitu ya. Kalau fakir ya baru 25%. Cuma kalau hanya kebutuhan sebetulnya nggak mahal sebetulnya. Misalnya kalau dulu orang-orang pikir itu sehari cuma 6 on ya.
6 on itu berapa harganya? 6 on. Bukan sekilo, sehari 6 on, 1 mud 6 on berapa itu? Jadi kalau dia 6 on itu harga berapa sekilo Pak Agus? Sekarang beras berapa? Saya nggak tahu harga beras karena suka dikirim. Kalau nggak dikirim istri yang tahu beli berapa liter. Kalau seliter kan 8 on, ya. Jadi kalau dia punya uang cukup beli 6 on, ya udah nggak miskin berarti. Kalau dia bisanya hanya beli 1 on, berarti fakir. Tapi kalau ngitung saya, kalau beras, mungkin saya setengah on juga nggak makan nasi, mungkin. Kadang-kadang sedikit banget. Kalah sama anak saya tuh yang di pesantren, kalau pulang cepet habis nasi itu. Gitu ya. Jadi sebetulnya kita ini nggak ada yang miskin. Yang di masjid ini saya yakin nggak ada yang miskin. Kalau ukurannya ini ya. Kalau sekilo 15.000, 6 on berarti 6 kali 1.500. Nah, berarti 9.000. Kalau punya uang 9.000 nggak miskin. Makanya ya, kadang-kadang harus selektif banget kita. Kalaupun memberi ya, selektif, dan kalau bisa manfaatnya jangan sehari. Sekarang kayak Baznas tuh ada program beasiswa, orang itu bisa merubah nasib orang. Yang tadinya enggak S1 di S1 kan pasti berubah. Saya yakin kalau orang S1 itu pasti berubah. Yang tadinya S1 di S2 kan, pasti berubah. Saya yakin itu. Pendidikan itu akan merubah. Yang tadinya S2 di S3 kan, pasti berubah. Berubah segalanya. Berubah imannya, berubah pikirannya, berubah ekonominya, berubah sosialnya, itu banyak berubah. Walaupun makan juga sama, cuma kalau orang udah kenyang kita kasih makan ya sebetulnya kurang begitu maksimal. Tapi kalau orang lapar kita kasih makan, itu pahalanya. Kalau baca hadis ini Bapak Ibu nanti boleh di rumah baca kelanjutannya. Itu ceritanya cuma ngasih 1 biji kurma itu. Itu ceritanya itu. Ada seorang perempuan dikasih 1 biji kurma. 1 biji kurma itu dikasih lagi ke 2 anaknya, dibelah 2. Ya luar biasa. Jadi kalau buat nasi berapa on tuh? 0, berapa? Ini sangat kecil. Itu Ustaz ya, Ustaz Endra ya. Jadi sangat, kita memang agak lemah ya. Makanya di Indonesia itu, mungkin di dunia itu yang paling lemah zakat. Saya agak tahu karena saya dapat beasiswa Baznas, dapat mata kuliah MUI dan Baznas. Jadi tahu. Bahkan satu-satunya profesi yang dijamin Quran apa coba? Dosen itu nggak ada gajinya di Quran, itu nggak disebutin. Dosen, karyawan, nggak ada gajinya di Quran Pak. Yang satu-satunya disebut gajinya di Quran itu amil zakat. Presiden juga nggak disebutin gajinya berapa. Makanya ambil zakat itu harus digaji. Kenapa? Biar kerjanya bagus. Kalau nggak digaji ya kerjanya semau. Cuma ada aturan tidak boleh lebih dari berapa? 3 UMR ya. Ya nggak boleh, di Indonesia kan ada aturannya. Misalnya zakatnya 1 triliun, bayangkan. Amil 1,25%, 125 miliar. Nggak bisa semaunya kalau di Indonesia karena ada undang-undang zakat kan. Maka tidak boleh lebih dari 3 UMR ya gitu. Kalau UMR DKI 5 juta maksimal 15 gitu.
Saya kira gitu Ustaz Agus dan Bapak Ibu semua. Jadi menurut saya sih Islam itu keren. Menurut saya. Nah, jadi seluruhnya, kalau miskin dikasih, kalau yang kaya ngasih. Termasuk ekonominya ya. Ukurannya emas, waduh bener juga emas naik terus. Ini emas kok udah 2,1 juta ya. Saya sering berkelakar. Ini kalau bisa gaji itu nggak usah naik, yang penting ikutin emas gitu. Naik juga. Yang ikutin emas, misalnya gaji itu dari dulu 10 gram ya, terus ada 10. Kalau di zaman keemasan Islam itu upah itu misalnya penterjemah buku itu seberat buku itu. Misalnya bukunya setengah kilo, itu gaji itu segitu, setengah kilo emas gitu. Saya kemarin bikin buku, saya kirim ke teman, 4 buku itu hampir 2 kilo, berarti setengah kilo. Wah, kaya banget ya. 500 kali 2 juta berapa? 1 M ya. Nah gitu ya, saya kira itu ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Ustaz Agus. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada ibu yang telah menyampaikan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan segala keberkahan yang sama yang amin, dan semoga kita yang menghadiri majelis ini senantiasa dipelihara iman Islamnya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, pada pagi hari ini kita